Oke, selamat datang di Britpop episode ke-6. Dan kali ini kita tidak hanya membicarakan dan membawakan berita tentang teknologi saja, tetapi kita akan membawakan berita bisnis juga. Dan berita pertama dimulai dari Harvard Business Review. Nah, di salah satu artikelnya menjelaskan tentang ternyata Januari adalah bulan yang paling tidak produktif dalam satu tahun. Di salah satu artikelnya, mereka menjelaskan tentang Januari ternyata adalah bulan yang paling tidak produktif dan tahun ini disusul dan ditambahi oleh problem-problem seperti layoff, kemudian ada yang namanya quiet quitting, kemudian ternyata ini juga berdampak dari penurunan produktivitas yang menumpuk dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi secara luas ternyata penurunan. Jadi penurunan produktivitas pada bulan-bulan sebelumnya itu menumpuk pada bulan Januari. Dan kita tahu ya, Januari itu adalah bulan di mana kita masih terikat dengan tahun lalu, tetapi masih harus mengejar target penyesuaian di tahun ini. Dan ini ditulis dalam artikel 4 Ideas to Beat the New Year Doldrums di Business Harvard Review. Berita kedua ada dari bisnis perhotelan, startup perhotelan. Red Doors Indonesia klaim telah capai titik impas atau break even point atau BEP ya, kita kenal dengan BEP. Nah, startup layanan perhotelan dan akomodasi Red Doors mengklaim jumlah properti yang tergabung di jaringannya tumbuh 55% dibanding tahun 2019 atau sebelum pandemi ya. Dan pada Oktober 2022 yang lalu, Red Doors Indonesia dan Filipina mencapai BEP atau break even point. Dengan tercapainya BEP ini, setiap pemasukan yang didapat oleh Red Doors ke depannya akan langsung terhitung sebagai keuntungan. Nah, pada 2023 ini, Red Doors Indonesia berencana memberikan beberapa strategi ya. Salah satunya adalah memperkuat jaringan offline reseller, kemudian menggandeng lebih banyak pemilik properti untuk menghadirkan Red Doors di beberapa daerah. Kemudian yang ketiga, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta guna mendukung pemulihan dan peningkatan industri pariwisata. Berita ketiga ada dari industri game, di mana 35% pendapatan Mobile Legends pada tahun 2022 di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Nah, di Asia Tenggara sendiri, mobile game yang paling banyak menghasilkan pendapatan pada 2022 adalah Mobile Legends Bang Bang. Nah, permainan MOBA terbitan Muntun ini meraih pendapatan yang berasal dari belanja pemainnya, sekitar 13 juta dolar Amerika. Dan itu meningkat sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya. Dan 35% dari pendapatan Mobile Legends Bang Bang ini di Asia Tenggara berasal dari Indonesia, diikuti 25% dari Malaysia dan 20% dari Filipina. Nah, ini mengindikasikan bahwa industri dan pasar game di Indonesia ternyata punya potensi yang sangat besar, dan ayo developer Indonesia ambil pasar itu ya. Nah, kita masuk di sesi rekomendasi. Nah, biasanya teman-teman di sini kan susah fokus karena semua pekerjaan, hiburan, semuanya kita kerjakan lewat handphone, dan handphone itu dalam satu sisi bisa jadi tools yang sangat membantu, tapi dalam sisi yang lain ternyata sangat mengganggu atau mendistract kita ya. Dan ini adalah salah satu aplikasi yang bisa menunjang produktivitas kita untuk bisa jadi lebih fokus. Nama aplikasinya adalah
Forest. Nah, Forest Focus for Productivity. Nah, ini aplikasi ini dibuat dengan teknik Pomodoro ya, atau metode manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980-an. Dan ini digunakan untuk timer kita. Dan ini aplikasinya sangat bagus sekali dan saya sudah pakai. Dan di App Store sendiri mendapatkan ranking pertama pada sesi productivity. Kemudian menjadi aplikasi terbaik di App Store pada tahun 2018 dan 2019. Nah, itu tadi rekomendasi dari kita dan semoga teman-teman yang menonton di sini jadi lebih produktif dan lebih fokus. Sampai jumpa di Britpop episode selanjutnya.